Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ronawan Juniatmoko selaku dosen pembimbing mata kuliah Statistika. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan presentasi ini. Adapun materi yang akan kita presentasikan pada kali ini mengenai ukuran varian. Sebelumnya saya selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Nika Apriani dengan NIM 215221096, Haliza Fitriana Bintang dengan NIM 215221099, dan saya sendiri Dwiana Wulandari dengan NIM 215221103. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi ini antara lain yang satu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka presentasi ini dengan membaca bismillah bersama. Memasuki acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Kepada penyaji saya persilakan menyampaikan hasil diskusinya. Yang pertama yaitu kita membahas tentang variance. Definisi variance adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Rumusnya yaitu TO sama dengan sigma dikali X min mu kuadrat per N. Kedua yaitu standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari variance dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Rumusnya yaitu TO sama dengan akar kuadrat sigma dikali X min mu kuadrat per N. TO sama dengan simpangan baku populasi, sedangkan N sama dengan jumlah populasi, dan X sama dengan setiap nilai dari populasi, dan mu adalah rata-rata populasi. Contohnya yaitu jika varian sama dengan 44,47, maka standar deviasinya adalah TO sama dengan TO 44,47 sama dengan 6,67. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data berkelompok. Definisi rank adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Contohnya yaitu rank interval tertinggi yaitu 878 dikurangi interval yang terendah yaitu 160. Jadinya 878 dikurangi 160 sama dengan 718. Deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata yaitu jarak antara nilai-nilai data menuju rata-rata. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data penyimpangan dari rata-rata. Rumusnya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu rata-rata data tunggal dan yang kedua ada rata-rata data berkelompok. Rumus rata-rata data tunggal yaitu SR sama dengan sigma dikali XI min X per N. SR yaitu simpangan rata-rata, XI adalah nilai tengah data ke I, dan X adalah nilai rata-rata dari data berkelompok, sedangkan N adalah banyaknya data. Rumus yang kedua yaitu rata-rata data berkelompok. Rumusnya SR sama dengan sigma FI dikali XI min X per sigma FI. SR adalah simpangan rata-rata, sedangkan FI sama dengan besar frekuensi data, XI sama dengan nilai tengah data ke I, dan X adalah nilai rata-rata dari data kelompok. Varian dan standar deviasi data berkelompok.
Varians yaitu rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma F dikali X min X kuadrat per N min 1. Dan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Rumusnya yaitu S2 sama dengan akar sigma F dikali X min X kuadrat per N min 1. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran relatif. Yang pertama yaitu koefisien rank. Rumusnya yaitu KR sama dengan LA min LB per LA plus LB dikali 100%. KR menunjukkan koefisien range dalam persen, sedangkan LA menunjukkan batas atas data kelas tertinggi dan LB adalah batas bawah data kelas terendah. Yang kedua yaitu koefisien deviasi rata-rata. Ukuran penyebaran dengan menggunakan deviasi rata-rata relatif terhadap nilai rata-rata atau persentase dari deviasi rata-rata terhadap nilai rata-ratanya. Rumusnya yaitu KMD sama dengan MD per X dikali 100%. KMD yaitu koefisien deviasi rata-rata dalam persen, sedangkan MD sama dengan deviasi rata-rata dan X sama dengan nilai rata-ratanya. Contoh dari koefisien Range. Range harga saham adalah 878 dikurangi 160 per 878 ditambah 160 dikali 100 sama dengan 69,17%. Jadi jarak nilai terendah dan tertinggi harga saham adalah 69,17%. Sedangkan contoh koefisien deviasi rata-rata yaitu pertumbuhan ekonomi negara maju adalah 0,56 per 2,6 dikali 100% sama dengan 19,23%. Jadi penyebaran pertumbuhan ekonomi dari nilai tengahnya sebesar 19,23 bandingkan dengan Indonesia yang sebesar 130,30%. Slide selanjutnya yaitu tentang teorema Chebyshev dan hukum empirik. Teorema Chebyshev yaitu untuk suatu kelompok data dari sampel atau populasi minimum proporsi nilai-nilai yang terletak dalam K standar deviasi dari rata-rata hitungnya adalah sekurang-kurangnya 1 dikurang 1 per K2. K yang merupakan konstanta yang nilainya lebih dari 1. Teorema Chebyshev menemukan hubungan antara dua nilai yang simetri terhadap rataan dengan simpangan bakunya, yakni peluang suatu selang yang berjarak K simpangan baku dan rataan. Peluang bahwa setiap perubah acak X mendapat nilai dalam K simpangan baku dan nilai rataannya adalah paling sedikit. Selanjutnya yaitu hukum empirik. Untuk distribusi simetri dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng yang diperkirakan 68% data berada pada kisaran rata-rata hitung plus 1 kali standar deviasi atau X bar lebih dari 1S. Jika datanya 95% yang berada pada kisaran rata-rata hitung plus 2 kali standar deviasi atau yang kita kenal dengan X bar lebih dari 2S. Jika semua data atau 99,7% data akan berada pada kisaran rata-rata hitung plus 3 kali standar deviasi atau X bar lebih dari 3S. Nah, ini contoh dari diagram poligon hukum empirik.
Di situ terdapat 68%, 95%, dan 99,7%. Itu adalah data. Yang dimana 68% yang tadi sudah dibahas sebelumnya, yang rata-rata hitung satu kali standar deviasi dengan cara X bar ditambah 1S. Jika 95% data itu didapat dengan rata-rata hitung plus 2 kali standar deviasi atau X bar lebih dari 2S. Jika semua data atau 99,7% data itu terdapat pada kisaran rata-rata hitung plus 3 kali standar deviasi atau X bar lebih dari 3S. Slide selanjutnya terdapat statistik deskriptif, yaitu tentang ada pengertian statistika, penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, dan deret berkala dan peramalan. Dan kalian bisa lihat di dalam PPT tersebut. Selanjutnya, ukuran penyebaran lainnya bukan hanya rata-rata, tetapi ada range, interkuartil, deviasi kuartil, dan jarak persentil. Yang dimana range interkuartil yang dengan rumus kuartil ke-3 dikurang kuartil ke-1 atau K3 yang dikurang dengan K1. Sedangkan deviasi kuartil dengan rumus DK sama dengan K3 dikurang K1 per 2. Dan jarak persentil dengan rumus P90 dikurang P10. Ukuran kecondongan. Ukuran kecondongan dibagi menjadi 3, yaitu kurva simetris, kurva condong positif, dan kurva condong negatif. Kurva simetris merupakan mu X bar sama dengan MD sama dengan MO. Sedangkan yang positif, mu sama dengan X bar lebih besar daripada MD lebih besar daripada MO, sehingga kurva condong ke kiri atau disebut dengan kurva positif. Kurva positif terjadi adanya data yang meningkat sehingga meningkatnya nilai rata-rata. Sedangkan yang kurva condong negatif merupakan mu sama dengan X bar lebih kecil daripada MD lebih kecil daripada MO, sehingga kurva condong ke kanan atau disebut dengan kurva negatif. Hal ini disebabkan karena adanya data yang ekstrim kecil sehingga menurunkan nilai rata-ratanya. Rumus koefisien kecondongan yaitu SK sama dengan mu kurangi MO dibagi tau atau SK sama dengan 3 dikali mu dikurangi MD dibagi tau. SK sendiri merupakan koefisien kecondongan. Tau merupakan standar deviasi, mu merupakan nilai hitung rata-rata, MD nilai median, dan MO adalah nilai modus. Contoh soal dari rumus kecondongan. Contoh untuk data 20 saham pilihan pada bulan Maret 2003 di Bursa Efek Jakarta. Dari contoh pada soal 3-9 diketahui mediannya sama dengan 497,17. Modus pada contoh 3-11 adalah 604,7. Standar deviasi dan nilai rata-rata pada contoh soal 4-8 diketahui 144,7 dan 490,7. Cobalah hitung koefisien kecondongannya. Rumus koefisien kecondongan merupakan mu kurangi MO dibagi tau atau SK sama dengan 3 kali mu kurangi MD dibagi tau. SK-nya sendiri 490,7 dikurangi 504,7 dibagi 144,7 hasilnya min 0,10 atau SK sama dengan 3 dikali 490,7 dikurangi 497,17 dibagi 144,7 hasilnya min 0,13. Dari kedua pihak SK tersebut terlihat bahwa keduanya adalah negatif. Jika kurva condong negatif
atau ke kanan. Hal ini disebabkan adanya nilai yang sangat kecil sehingga menurunkan nilai rata-rata hitungnya. Angka min 0,10 dan min 0,13 menurunkan kedekatan dengan nilai 0, sehingga kurva tersebut condongnya tidak terlalu besar atau mendekati kurva normal, sehingga disebut dengan kurva simetris. Ukuran keruncingan dalam statistika disebut dengan kurtosis atau kepuncakan. Dibagi menjadi 3, yaitu mesokurtik, platikurtik, dan leptokurtik. Mesokurtik merupakan distribusi yang normal atau simetris, sedangkan platikurtik yaitu distribusi yang mendatar, dan leptokurtik merupakan distribusi puncak yang tinggi. Rumus keruncingan sendiri yaitu rho pangkat 4 sama dengan 1 dibagi N sigma X dibagi mu pangkat 4 dibagi to pangkat 4. N sendiri merupakan jumlah data, X nilai data, dan to adalah standar deviasi. Bagian yang selanjutnya yaitu pengolahan data ukuran penyebaran dengan Microsoft Excel. Menggunakan Microsoft Excel ada 2 langkah, yaitu yang pertama memasukkan data ke dalam sheet Microsoft Excel, misalnya di kolom A baris 2-9. Yang kedua, lakukan operasi dengan formula @stdef (A2/A9) di kolom A baris ke-10, lalu tekan enter. Hasil standar deviasi akan muncul di sel tersebut. Contohnya dapat lihat sendiri di dalam tabel berikut ini. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutupan. Mari kita tutup presentasi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.